Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 2 Menejeng dan rekan-rekan guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan yang saya laksanakan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini yang akan saya jabarkan adalah tentang budaya positif. Saya berdiri di sini bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi saya hanya berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun yang akan dibahas adalah
8 poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pasti sudah tidak asing bagi kita semua yang dikenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah prinsip yang digunakan untuk kita mengetahui kebutuhan dari peserta didik, sehingga pada saat kita memberikan materi di kelas itu disesuaikan dengan kebutuhan minat dan bakat peserta didik, sehingga dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, sekarang ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini yang terjadi, kebanyakan guru itu mengontrol seluruh kegiatan murid. Ilusi bahwa semua pemahaman positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi biasanya kita sebagai guru, bagaimana kita berupaya bahwa murid itu mau menuruti apa yang kita kehendaki. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, nanti lebih lanjut kita akan bahas. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon misalnya kebutuhan kita selama ini kita menganggap kebutuhan kita sama. Nah, kalau berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yaitu teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dan untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita lanjut pada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini saya juga sebelumnya sempat salah konsepsi bahwa selama ini pernah berpikiran pada saat kita melakukan pembelajaran, ada siswa yang berhasil atau bisa menjawab soal, kita memberikan penghargaan atau reward. Ternyata itu salah. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena pada saat kita memberikan penghargaan, suatu saat anak tersebut akan mengharapkan hal tersebut. Kalau tidak diberi penghargaan, tidak ada kemauan yang untuk belajar. Jadi sebenarnya bisa mendukung dalam pembelajaran, tetapi itu merupakan faktor eksternal, bukan dari dalam diri siswa itu sendiri. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak diraih di atas
tulisan dari 3 kategori, yaitu yang pertama untuk profil belajar Pancasila yang sudah tidak asing, yaitu ada 6 dimensi. Tadi saya sudah sebutkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, hidup di Merias program. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk yang keterampilan itu, yaitu dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang baik, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia di sini ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini yang berhubungan dengan penghargaan tadi. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi misalnya ada siswa yang datang ke sekolah, datang tepat waktu, tetapi bukan dari dalam dirinya mau datang tepat waktu hanya karena takut dihukum. Nah, itu bisa sebenarnya memberikan efek yang bagus karena dia sudah berusaha datang tepat waktu, tetapi itu hanya berlaku dalam jangka pendek. Karena misalnya pada saat tidak ada itu gurunya, bisa saja dia tidak melakukan itu. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama yang saya sebutkan tadi bahwa kalau dalam pembelajaran kita memberikan penghargaan, nah itu hanya pada saat itu saja anak-anak pada saat diberi imbalan baru mau melakukan pembelajaran dengan baik. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, ada yang namanya motivasi intrinsik. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Ada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri masing-masing peserta didik. Nah, ini misalnya ada di atas beberapa tindakan. Mohon untuk Bapak Ibu guru, pertama ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas
tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman, ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, keenam hukuman, yang ketujuh konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu dia diberikan hukuman yang berhubungan dengan mata pelajarannya atau berhubungan dengan kesalahannya. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya saya matematika, ada siswa terlambat, tetapi saya suruh anak-anak lari keliling lapangan, berarti itu adalah hukuman karena tidak berhubungan dengan pelajaran matematika. Jadi kalau pernyataan yang terakhir di bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu konsekuensi karena kalau PJK berhubungan dengan olahraga lari. Tetapi kalau tidak berhubungan dengan mata pelajaran yang kita bawakan, berarti itu disebut dengan hukuman. Ini hukuman antara 3 hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya terjadinya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hanya guru yang berkuasa kalau beri hukuman. Tidak pernah namanya berikan tawaran ke murid misalnya, dan juga tidak terima alasan biasanya. Jadi bersifat satu arah. Jadi bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis atau biasa kata-kata. Selanjutnya konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan, dan murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terlalu kecil tulisannya. Jadi ini bagian dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi secara umum ini adalah penjabaran. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada satu kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita memberikan misalnya hukuman itu hormat pada bendera selama 1 jam, nah itu kita berada pada posisi kontrol penghukum. Selanjutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini kita memberikan kalimat, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi di sini kita seolah-olah membuat siswa merasa bersalah dengan mengucapkan kalimat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalau sebagai teman, biasanya itu akan mayoritas. Kalau kita berada di posisi itu, apa bahasanya? Ada orang biasa dianggap sepele oleh siswa karena dianggap begitu guru, menganggap seperti temannya. Jadi yang berikutnya untuk pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya mengoperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau untuk pemantau di sini pasti ada konsekuensi yang dilaksanakan oleh peserta didik yang melakukan
posisi manajer. Untuk posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi manajer ini kita di sini sama-sama mencari solusi dari kasus yang telah dialami siswa. Jadi bukan kita sendiri yang membuat misalnya menghukum atau memberikan konsekuensi, tetapi kita menanyakan kepada siswa mencari apa penyebabnya dan mencari solusi secara bersama-sama. Misalnya ada kalimat di atas, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kalimat itu yang diucapkan, posisi kontrol yang mana yang kita gunakan? Antara lima tadi, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Iya, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia langsung menyalahkan. Kalau langsung menyalahkan, tidak penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan ini bapak atau ibu ya, sebagai dia teman. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau. Jadi bapak ibu sudah bisa bedakan ada 5 posisi kontrol untuk guru menghadapi kasus yang terjadi pada siswa. Kita lanjut pada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan alasan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa alasannya? Kalau peraturan kelas kan sudah, peraturan sekolah kan sudah ada kan di sini, sudah ada keyakinan kelas? Belum, makanya mau dikenalkan dulu. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya hanya kita yang buat. Jadi peraturan itu secara umum, misalnya peraturan sekolah, berarti kita yang buat dan tidak melibatkan seluruh siswa misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu semua siswa terlibat. Jadi nanti akan ada cara-caranya membuat keyakinan kelas. Semua siswa disuruh menuliskan tentang apa yang mereka yakini bisa laksanakan, sehingga itu nanti akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positifnya itu yang dimaksud adalah tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya seperti kata tidak boleh, itu tidak dianjurkan menggunakan, misalnya tidak boleh menyontek. Jadi bukan kalimat negatif yang digunakan dalam keyakinan kelas. Misalnya dengan kata jujur, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan kata itu yang digunakan. Jadi dihindari menggunakan bahasa negatif, diusahakan menggunakan pernyataan positif. Sedikit saja akan mudah diingat. Jadi untuk satu kalimatnya tidak perlu panjang terdiri dari banyak kata, supaya lebih mudah diingat dan dilaksanakan oleh siswa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya mulai dari guru,
kepala sekolah, semua siswa ikut terlibat di dalamnya. Nah, seperti ini keyakinan dan peraturan. Jadi kalau misalnya selama ini ada kata yang panjang, selalu kembalikan buku ke tempatnya supaya keyakinan siswa cukup diberikan kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dihindari itu kata dilarang karena itu adalah kalimat negatif sehingga diganti dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dan tentang kesehatan. Bergantian atau giliran menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kita lanjut pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-kata yang biasa atau bisa kita ucapkan pada saat menstabilkan identitas, misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa diucapkan, kamu pasti punya alasan, padahal kamu bisa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya saya menampilkan buku yang segitiga restitusi. saja.
Oh iya betul. Bisa, yakin, benar dari teman-teman kalian. Selanjutnya kalian akan saya coba yang penting kalau misalnya tadi pada saat istirahat itu menunjukkan dengan semua sesuai. Benar ada yang dengan semua tadi? Oh begitu. Pada nah marah, setelah marah, setelah itu apa yang pasangan terjadi? Benar ya, Chris? Oke, baiklah. Nah, aku belum dari sini sampai ada alasannya ya. Oke, baiklah. Menurut kalian, apa beda yang kalian belajar? Lalu, apa lagi yang Selamat pagi, saya Erwin, siswa kelas 7 dari SMP Negeri
jiwa Bapak itu. Setelah berdiskusi dengan pribadi, saya merasa senang karena saya menemukan solusi permasalahannya menghadapi dengan teman. Saya akan lebih menghormati teman, sikap sopan dan bercanda tanpa merugikan orang lain. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif yang saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang budaya positif yang sudah saya jabarkan tadi. Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Silakan Bu. Demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat mengaplikasikan di sekolah kita sehingga kita semua dapat menerapkan keyakinan kelas. Jadi mohon kerjasamanya untuk semua wali kelas. Ya nanti kita usahakan tahun ajaran baru semua kelas mempunyai keyakinan kelas. Jadi kita bentuk per kelas bersama dengan semua siswa dan wali kelasnya masing-masing. Bisa mungkin sedikit terkait keyakinan kelas ada disebutkan keyakinan kelas itu berbeda keyakinan kelas itu akan disepakati oleh 14 orang. Bisa mungkin memang keyakinan kelas sama dengan semangat atau tertib di sekolah yang ada banyak kan tapi terkait peraturan sekolah terkait dengan kelas karena itu memang baiknya dibicarakan di ruang umum oleh seluruh warga sekolah dan juga office secara umum dengan kelas umum yang ada di sekolah. Terus nanti setiap wali kelas menyampaikan jadi setiap kelas masing-masing. Jadi kesepakatan dari kelas. Kan dulu namanya rata-rata itu tapi namanya sekarang itu adalah saya pikir salah satu dari BK ini program diseminasinya sangat baik karena ini tentang budaya positif yang seharusnya dimiliki. Kita dibuat memberikan contoh yang sangat baik. Mudah-mudahan itu kan drama sesi dicatat dan dilihat lalu dipraktekkan. Setelah itu dilepas seperti yang saya lihat tadi komunikasinya dengan dua arah dengan siswa itu bagus sekali mereka semangat. Kalau bisa seperti ini juga tak perlu beda dalam hal banyak sini. Kira-kira sangat luar biasa. Dan ini seberapa artinya dari semua ya saya kan kalau begitu caranya seorang guru benar pada sekolah artinya budaya positif sih kok kembali berbeda bagus kalau ya baik jadi saya kira ini baik kalau orang tidak kasar dan gerakan ini budaya positifnya pada saat sini dulu menyepakati di awal kemudian Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru karena sudah meluangkan waktunya tadi mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah pernah dengar sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Oh, itu sana ada yang sudah pernah. Pasti sering ya. Nama lain dari keyakinan kelas itu biasa disebut dengan yang sebelumnya ada namanya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan pasti sudah sering dengar ya? Ya, tapi sekarang yang kita gunakan istilahnya adalah keyakinan kelas. Itu hampir sama dengan biasanya kalau di dalam sekolah itu pasti ada namanya peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, kalau untuk yang keyakinan kelas itu kita buat di dalam kelas yang harus kalian yakini, berarti harus kalian laksanakan. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu harus kalian buat secara bersama-sama. Jadi sesuatu yang kalian yakini dibuatkan menjadi suatu keyakinan kelas karena akan kalian laksanakan sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya supaya muncul semangat atau motivasi intrinsik dalam diri kalian. Misalnya, bagaimana Bu kata-kata yang digunakan dalam keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang kita buat harus menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Yang bagaimana itu positif? Misalnya, kalau Ibu sebut ada kata dilarang mencontek, itu positif atau negatif? Positif. Negatif. Kan kata dilarang. Tidak boleh terlambat. Negatif. Jadi kalau ada kata yang jelas, kalau dikatakan suatu larangan, itu berarti kalimat negatif. Contoh ada kata tidak, dilarang, jangan. Nah, pada saat kita membuat keyakinan kelas tidak dianjurkan menggunakan kata-kata itu. Jadi sebaiknya bagaimana? Misalnya, kalau dikatakan jangan buang sampah sembarangan, nah, itu positif atau negatif? Negatif. Jadi jangan usahakan jangan menggunakan kata seperti itu, tapi gunakan kalimat positifnya. Berarti misalnya, jagalah kebersihan. Terus kalau dibilang tidak boleh nyontek, apa kalimat positifnya? Misalnya jujur. Kalau orang menyontek berarti dia tidak jujur. Jadi kata jujur itu yang digunakan. Jadi kalau misalnya lagi tidak boleh terlambat, berarti kata apa yang kita gunakan? Iya, bagus, datang tepat waktu. Jadi nanti kata-kata seperti itu misalnya bertanggung jawab, berkomitmen. Jadi apa yang kalian yakini dalam diri kalian, nanti kalian tuangkan dalam sebuah kertas, ya. Kita membuat kesepakatan bersama nanti yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Ibu akan bagikan kertas, nanti ditempel di depan. Setelah ditempel, kita lihat, kita simpulkan yang mana nanti yang bisa kita jadikan keyakinan kelas untuk di kelas 72. Bisa dipahami ya? Ya, sebelumnya Ibu bagikan kertasnya. Kalian meyakini keyakinan kelas apa yang ingin kalian tunjukkan untuk di kelas ini, ya? Seperti contoh yang disebutkan tadi. Jadi satu orang cukup satu kalimat atau satu kata boleh, yang penting ada yang kalian tuliskan tentang keyakinan kelas.
Kan ku coba lagi, ditambah lagi. Baiklah, setelah kalian menuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, sekarang Ibu akan lihat yang mana yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan untuk kita yakini di kelas 72. Jadi di sini ada kata patuh, menjalankan piket kelas, jujur saat menjalankan ujian, bertanggung jawab, peduli terhadap teman, menghargai guru, ya bagus-bagus semua. Kalau ini merupakan isi hati dari kalian, berarti kalian siap untuk melaksanakan, ya? Oke, sekarang Ibu pilih yang mana yang bisa mewakili semua yang sudah kalian tuliskan. Dari semua jawaban ada 8 keyakinan yang bisa kita laksanakan yang sudah mewakili dari semua yang kalian tadi sudah tuliskan, ya. Jadi yang pertama adalah patuh, yang kedua komitmen, yang ketiga datang tepat waktu, yang keempat menjaga kebersihan, yang kelima menghargai orang lain, yang keenam peduli terhadap teman atau orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang ketujuh, jujur saat mengikuti ujian, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dalam segala hal. Ya, bisa beri tepuk tangan dulu.
Semuanya sudah sepakat ya? Karena ini sudah kita sepakati bersama, berarti kalian juga harus bisa melakukannya secara bersama-sama dengan teman kelasnya. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa ini merupakan kesepakatan kalian semuanya di dalam kelas 72 ini, sekarang kita lakukan tanda tangan kesepakatan kelas. tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komang Adi Tri Sukmana, rekan sejawat dari Ibu Anik Rahmawati, guru UPT SMP Negeri 2 Mapedeceng. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Anik mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya karena faktor intrinsik, bukan karena dari dalam dirinya atau faktor intrinsik. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru juga itu sangat baik, karena kita jadi tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau atau mungkin sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku yang disiplin dengan motivasi intrinsik dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya destinasi ini bisa diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prince Zahid Prastia dari kelas 72. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang karena seru sekali. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membuat kita lebih baik lagi dan dapat menghargai orang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Philadelphia dari kelas 72. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas yaitu senang sekali. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membuat kita lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari kelas 72. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah sangat bersemangat. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Muzikwita dari kelas 72. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang karena seru sekali. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membuat kita lebih baik lagi dan dapat menghargai orang lain. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
Pancasila.